Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel channel Ibnu Napala. Terima kasih atas kesediaan untuk terus menonton. Kita akan melanjutkan membaca bagian ketujuh. Mari bersama kita berselawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagian ketujuh, tahun gajah. Pada saat itu Yaman berada di bawah kekuasaan Abisinia dan Abrahah, seorang Abisinia, menjadi gubernur di sana. Ia membangun sebuah katedral megah di San'a dengan berharapan dapat menyaingi Mekah sebagai tempat ibadah haji terbesar di seluruh Arab. Ia membangunnya dengan pualam yang diambil dari bekas istana Ratu Saba serta menghiasinya dengan emas dan perak. Mimbarnya dibuat dari gading dan kayu hitam. Ia menulis surat untuk rajanya Negus. Wahai raja, aku telah membangun sebuah gereja untukmu. Kemegahannya tidak pernah tertandingi oleh raja manapun sebelummu, dan aku tak akan pernah berhenti hingga dapat mengalihkan pusat haji orang-orang Arab ke sana. Ia tidak merahasiakan sedikit pun niatnya, dan itu tentu mengundang kemarahan suku-suku yang tersebar di seluruh Hijaz dan Najd. Akhirnya, seorang dari suku Kinanah yang memiliki hubungan nasab dengan Quraisy pergi ke San'a dengan maksud meruntuhkan gereja itu. Ia melakukan itu hanya satu malam, kemudian kembali ke rumahnya dengan selamat. Ketika Abraham mendengar itu, ia bersumpah akan membalas dendam dengan menghancurkan Ka'bah sampai rata dengan tanah. Ia pun menyiapkan pasukan besar-besaran untuk menyerang Mekah dengan menempatkan seekor gajah di barisan terdepan. Beberapa suku Arab di utara San'a berusaha untuk menghalangi perjalanan mereka, tetapi pasukan Abisinia berhasil mengalahkan mereka dan menangkap pemimpin mereka. Nufail dari suku Khaz'am, sebagai tebusan nyawanya, ia diminta menjadi penunjuk jalan. Ketika pasukan itu sampai di Taif, orang-orang Sakif keluar menemui mereka. Orang-orang Sakif khawatir Abrahah keliru menghancurkan kuil-kuil mereka, Al-Latta, karena dikira Ka'bah. Mereka segera menjelaskan kepadanya bahwa ia belum mencapai tujuan. Mereka juga memberi petunjuk jalan untuk mengantarkan pasukan tersebut. Meskipun telah memiliki Nufail, Abraham menerima tawaran itu. Tetapi petunjuk jalan itu meninggal di dalam perjalanan kira-kira 2 mil dari Mekah, di sebuah tempat yang dikenal dengan Mukhammis, yang ia dikuburkan di sana. Belakangan, orang-orang Arab selalu melempari kuburan itu dengan batu. Bahkan orang-orang yang tinggal di sekitarnya tetap melakukannya hingga sekarang. Abrahah berhenti di Mughammis dan mengirimkan pasukan berkuda ke daerah pinggiran Mekah. Mereka merampas apa saja yang mereka temukan di perjalanan dan mengirimkan hasil rampasannya kepada Abrahah, termasuk 200 unta milik Abdul Muthalib. Quraisy dan suku-suku lain di sekitarnya mengadakan pertemuan dewan perang. Mereka memutuskan bahwa percuma saja mereka melawan serangan musuh. Sementara itu, Abrahah mengirimkan seorang utusan ke Mekah untuk menemui pemimpin mereka di sana. Ia berpesan bahwa mereka datang bukan untuk berperang, melainkan hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Dan jika ingin menghindari pertumpahan darah, maka pemimpin Mekah harus menemuinya di kemah pasukan Abisinia. Sebenarnya, tidak ada pemimpin resmi untuk semua suku Quraisy. Setelah seluruh hak-hak istimewa dan tanggung jawab kepemimpinan telah dibagi antara keluarga Abdul Dar dan Abdul Manam, tetapi sebagian besar masyarakat Mekah beranggapan bahwa pemimpin mereka adalah orang yang secara de facto memang mengemban fungsi kepemimpinan. Kali ini, utusan itu diantar menghadap Abdul Muthalib, yang kemudian bersama seorang putranya mengikuti utusan tersebut ke perkemahan. Ketika Abrahah menyaksikan kedatangan Abu Talib ke perkemahannya, ia begitu terkesan sampai turun dari singgasananya menyambutnya dan duduk bersama di atas karpet. Ia menyuruh juru bicaranya menanyakan kepada Abdul Muthalib permintaan apa yang hendak diajukan. Abdul Muthalib meminta agar 200 ekor untanya yang telah dirampas oleh pasukan Abrahah dikembalikan. Abrahah tampak sangat terkejut mendengar permintaan itu. Ia sangat kecewa mendengarnya karena menganggap Abdul Muthalib jauh lebih mementingkan unta-untanya ketimbang agamanya yang sedang terancam untuk dihancurkan. Abdul Muthalib menjawab, aku adalah pemilik unta-unta itu, sementara Ka'bah ada pemiliknya sendiri yang akan melindunginya. Tapi sekarang ini tidak, dia tak akan mampu melawanku, kata Abrahah.
Kita lihat saja nanti, jawab Abdul Muttalib. Tapi kembalikanlah unta-untaku sekarang. Dan Abraha pun memerintahkan agar unta-unta itu dikembalikan. Abdul Muttalib kembali ke Quraisy dan menyarankan agar mereka menyelamatkan diri di atas bukit di kota. Kemudian ia disertai beberapa anggota keluarganya dan pemuka masyarakat yang lain pergi ke Ka'bah. Mereka berdiri di sisi Ka'bah memohon pertolongan Tuhan melawan Abraha dan pasukannya. Ia sendiri memegang cincin besi di pintu Ka'bah dan memohon, "Ya Allah, hamba-hambamu melindungi rumahnya, maka lindungilah rumahmu ini." Setelah memanjatkan doa, ia bersama dengan orang lain kembali ke atas bukit di sebuah tempat yang memungkinkan mereka melihat apa yang terjadi di kota. Keesokan harinya, Abraha bersiap-siap memasuki kota untuk menghancurkan Ka'bah, dan setelah itu kembali lagi ke San'a melalui jalan yang mereka tempuh sewaktu datang. Si gajah yang diperlengkapi dengan senjata berada di barisan terdepan. Pemandunya Unais segera mengarahkannya berjalan menuju Mekah, tetapi Nufail sang tawanan penunjuk jalan selalu berjalan bersama Unais dan telah mempelajari aba-aba yang dimengerti gajah itu. Saat Unais memberikan aba-aba agar gajah itu bangun, Nufail mendekati telinga besar sang gajah dan memberi komando untuk duduk berlutut. Dengan sangat mengejutkan dan mencemaskan Abraha dan pasukannya yang lain, gajah itu pun perlahan kembali berlutut ke tanah. Unais menyuruhnya untuk kembali berdiri, tetapi kata-kata Nufail yang masuk berbarengan ke telinga gajah itu lebih dekat dan lebih berpengaruh sehingga ia tak mampu bergerak lagi. Pasukan Abraha melakukan segala cara untuk menggerakkan kaki gajah itu sampai mereka memukul kepala dan mukanya dengan besi, tetapi ia tetap diam. Selanjutnya, mereka mencoba strategi lain dengan menyuruh seluruh pasukan berbalik arah dan berjalan beberapa langkah menuju Yaman. Gajah itu pun mau berdiri, berbalik dan bergerak mengikuti mereka. Dengan penuh harap, pasukan berbalik arah dan gajah pun mengikuti mereka. Namun ketika mengarah ke Mekah, gajah itu kembali berlutut. Sebenarnya itu sudah pertanda yang sangat jelas bahwa mereka tak akan berhasil maju selangkah pun. Namun Abraha telah dibutakan oleh ambisi pribadinya atas kejayaan tempat ibadah yang dibangunnya dan oleh nafsu untuk menghancurkan saingan besarnya. Mereka kembali lagi ke tempat kediamannya. Mereka pasti akan luput dari sebuah bencana besar. Tetapi mereka telah terlambat. Langit di ufuk barat menghitam pekat dan seluruh suara-suara gemuruh terdengar dengan suara yang makin menggelegar. Muncul gelombang-gelombang kegelapan yang menyapu dari arah laut dan menutup langit di atas mereka. Sejauh jangkauan pandangan mereka, langit dipenuhi beribu-ribu burung, tak terhingga jumlahnya. Orang-orang yang berhasil selamat menceritakan bahwa burung-burung itu terbang secepat burung layang-layang dan masing-masing membawa 3 batu kerikil yang membara, satu di paruhnya dan yang lain dijepit dengan cakar di kedua belah kakinya. Burung-burung itu menukik ke arah barisan sambil menjatuhkan batu-batu itu yang kemudian meluncur keras dan cepat menembus setiap baju. Setiap batu yang mengena pasukan langsung mematikan. Mereka langsung jatuh terkapar dan tubuhnya langsung membusuk. Ada yang membusuk dengan sangat cepat, ada yang pula yang perlahan-lahan. Tak semua orang terluka, termasuk Unais dan gajahnya, tapi semuanya terkena wabah. Sebagian pasukan yang selamat tetap tinggal di Hijaz dan bekerja sebagai pengembala atau pekerja lain, tetapi sebagian besar tentara-tentara itu kembali ke San'a dalam keadaan kacau balau. Banyak yang mati di tengah perjalanan dan banyak pula termasuk Abraha yang mati begitu sampai di tempatnya. Sementara Nufail, ia menyelinap pergi ketika para tentara sibuk dengan gajah yang membangkang dan menyelamatkan diri ke lereng bukit dekat Mekah. Sejak peristiwa itu, Quraisy dikenal di Jazirah Arab sebagai keluarga Tuhan, dan mereka semakin dikagumi karena Tuhan mengabulkan doa-doa mereka untuk melindungi Ka'bah dari kehancuran. Mereka tetap dihormati, namun lebih dihormati lagi karena peristiwa kedua tak diragukan berkaitan dengan peristiwa pertama yang terjadi pada saat yang sama, yaitu pada tahun gajah. Ketika mukjizat burung itu terjadi, Abdullah putra Abdul Muttalib tidak berada di Mekah. Ia sedang pergi berdagang ke Palestina dan Suriah bersama suatu kafilah. Dalam perjalanan pulang, ia menginap di rumah keluarga neneknya di Yastrib yang jatuh sakit di sana. Kafilah itu kembali ke Mekah tanpa Abdullah. Mendengar putranya sakit, Abdul Muttalib segera mengutus Harith untuk menemani adiknya pulang setelah keadaannya memungkinkan untuk melakukan perjalanan.
Namun ketika Haris sampai di tempat Abdullah menginap, sepupu mereka yang tinggal di sana menyampaikan ungkapan belasungkawa sehingga ia langsung mengerti bahwa adiknya telah meninggal dunia. Ketika Haris kembali ke kota Mekah, diselimuti duka yang mendalam, namun pelipur lara Aminah adalah putra Abdullah yang masih dalam kandungannya, dan ia semakin terhibur dengan semakin dekatnya waktu kelahiran sang bayi. Ia menyadari ada suatu cahaya ajaib yang memancar di dalam tubuhnya. Pada suatu hari, cahaya itu bersinar terang benderang, hingga dengan cahaya itu ia dapat melihat kastil-kastil Basra di Suriah. Ia mendengar suara, "Engkau mengandung seorang pemimpin seluruh umat manusia. Jika ia telah lahir, katakanlah, aku menyerahkan perlindungan anak ini kepada Tuhan yang satu dari segala kejahatan orang-orang yang jahat, dan namailah dia Muhammad." Beberapa minggu kemudian, bayi itu pun lahir. Saat itu Aminah tinggal di rumah pamannya, maka ia mengirim kabar kepada Abdul Muthalib dan memintanya untuk datang menjenguk cucunya yang baru lahir itu. Abdul Muthalib datang dan menggendong sang cucu tersayang. Ia membawanya ke Ka'bah dan masuk bersamanya ke dalam rumah suci itu. Ia memanjatkan doa syukur kepada Allah atas karunia-Nya. Setelah itu ia membawanya kembali kepada ibunya. Di perjalanan, ia mampir dulu di rumahnya sendiri. Ia sendiri belum lama dikaruniai anak laki-laki dari sepupu Aminah, Halah. Ketika itu Abbas, putra bungsunya yang telah berusia hampir 3 tahun, telah menanti di pintu rumah. "Hai, ini saudaramu, ciumlah dia," katanya sambil mendekatkan sang bayi yang baru lahir itu kepadanya. Dan Abbas pun menciumnya. Demikian bagian ke-7. Terima kasih. Tetap menonton, share dan subscribe, like tombol di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.